Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Sabtu malam hari tanggal 1 April 2023. Kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Kalau Tuhan sudah percaya kepada kita, kita memasuki di tanggal 1 bulan April, bulan yang keempat di tahun 2023. Berarti Tuhan masih percaya kepada kita. Berarti Tuhan amat baik kepada kita. Dia masih mau supaya hidup ini memuliakan Tuhan. Dia mau supaya hidup ini yang sementara. Jangan saudara ikuti dunia, tapi Tuhan mau supaya kita melangkah di dalam rencana, menikmati berkat Tuhan dan menikmati kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan mau pakai setiap kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Tema firman Tuhan pada malam hari ini, karena harta benda tidaklah abadi. Dunia akan lenyap, Bapak Ibu. Ya, kata firman Tuhan di dalam Matius 24 ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Ini firman Tuhan. Semua akan lenyap. Dalam surat 1 Yohanes pasal 2:17, dunia akan lenyap, tapi bagi orang yang melakukan kehendak Allah kekal selama-lamanya. Oleh karena itu di dalam kitab Amsal Sulaiman nanti kita baca, ya, bahwa harta benda tidaklah abadi. Maka jangan saudara ngoyo cari perkara-perkara dunia yang sifatnya tidak kekal, yang sifatnya sementara. Tapi carilah perkara yang kekal hanya di dalam Dia Yesus Kristus. Saya Pastor Yakub Rahmat, saya akan menyanyikan sebuah pujian. Langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan akan kekal selamanya. Langit dan bumi, amin, haleluya, akan lenyap, tetapi firman-Nya, haleluya, tetapi firman-Nya, amin, haleluya, tetapi firman-Nya, amin, haleluya, tinggal tetap. Langit dan bumi, amin, haleluya, akan lenyap, amin, haleluya, tetapi firman-Nya, haleluya, tetapi firman Tuhan, tetapi janji Tuhan kekal selamanya, amin, haleluya, tetapi firman Tuhan, tetapi janji Tuhan, tetapi janji Tuhan abadi selamanya, amin, haleluya. Benar Bapak Ibu. Kalau kita baca firman Tuhan di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 10, saya mau bacakan. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ini firman Tuhan. Langit dan bumi akan lenyap, amin, haleluya, tetapi firman-Nya, amin, haleluya, tetapi firman-Nya, amin, haleluya, tetapi firman Tuhan Yesus kekal selamanya, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan,
kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Terima kasih Bapa. Sucikanlah hatiku Bapa, sucikanlah mulutku Bapa, pikiranku. Sebentar kami membaca firman-Mu, firman yang sempurna. Ampunilah semua dosaku, ampunilah semua salahku. Ampuni dan sucikanlah Bapa, perbaruilah hidupku untuk menjadi serupa dengan Yesus sampai naik ke surga. Terima kasih Bapa. Kami percaya malam hari ini adalah malam yang diberkati Tuhan. Hati kami melekat dengan Tuhan Yesus. Engkau sumber kekuatanku, sumber pengharapanku. Terima kasih Bapa. Kami percaya malam hari kami semua anak-Mu diberkati Tuhan. Segala puji hormat bagi kemuliaan Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Sabtu malam hari ini tanggal 1 April 2023. Senantiasa kita mau ada di dalam hadirat Tuhan. Saat ini sudah di bulan April Bapak Ibu ya. Sudah terus bulan berjalan. Bulan Mei, Juni, Juli, Agustus. Dan nanti Desember lagi. Natal lagi. Tahun baru lagi. Terus ini. Rutinitas manusia seperti ini. Ya. Keadaan manusia seperti ini. Ya. Tidak pernah berubah. Ada pagi, malam, makan, tidur. Semua manusia menantikan kematian. Tapi marilah kita senantiasa. Saya selalu berkata dalam nama Tuhan Yesus. Saya bukan menantikan kematian. Tapi menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Saya merindu berjumpa dengan Bapa di surga. Bukan merindu untuk kematian. Mati terhadap dosa iya. Mati terhadap daging nafsu. Tapi hidup bagi Kristus. Hidup menyenangkan Tuhan. Biar Tuhan mau pakai setiap kita. Menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita mau kembali kepada firman Tuhan. Karena harta benda tidaklah abadi. Tadi sudah dikatakan ya. Bahwa semua dunia akan hancur lenyap. Ya, sebagaimana firman Tuhan juga di dalam Matius pasal 6. Ya, ayat 20 dikatakan. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Seperti Bapak Ibu malam hari ini bersama saya. Saya beritakan firman Tuhan. Pagi malam. Biarpun bentuknya sederhana. Saya terus baca rutin. Dan kesetiaan saya kepada Tuhan. Karena saya mencinta Tuhan Yesus. Ya, ini dilihat sama Tuhan. Lebih bagus saya percaya. Saya melakukan kehendak Allah firman Tuhan. Daripada saya bila seorang tidak pernah baca Alkitab. Berjalan sana kemari. Cari dunia. Cari uang. Cari kesibukan dunia. Tapi saya mencari kesibukan perkara-perkara di atas.
itu jauh lebih mulia. Ya, oleh itu mari kita kembali kepada firman Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam Amsal Sulaiman pasal 27 ayat 1 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Jangan memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang terjadi hari itu. Amin. Ya, hidup manusia seperti uap. Ya, kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Tapi mari kita mau senantiasa dekat dengan Tuhan. Kita melangkah di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Biar orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu. Orang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Biarlah kita memuji nama Tuhan. Ya, kita bukan hidup untuk dipuji, tidak. Tapi merah hidup ini mulut yang Tuhan ciptakan. Kita selalu memuji nama Tuhan. Biar nama Tuhan yang dipuji, bukan manusia. Tapi Yesus, orientasinya Yesus, Tuhan kita. Batu adalah berat dan pasir pun ada beratnya. Tapi lebih berat daripada keduanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Ya, mari kita jangan mau hidup di dalam kebodohan. Ya, kita mau benci kebodohan. Kita mau hidup di dalam kebijakan datang dari Tuhan. Seperti gadis yang bijaksana. Ya, gadis yang bodoh itu adalah gadis yang tidak tahu diri. Ya, dia membawa pelita tapi tidak membawa minyak. Ya, berarti tidak tahu diri dia. Ya, akhirnya dia terlambat, tidak masuk di dalam rencana Tuhan. Ya, tetapi kita mari hidup di dalam rencana Tuhan. Panas hati kejam dan murka melanda, tapi siapa dapat tahan terhadap cemburu? Ya, jangan sampai kita punya panas hati, kejam, murka, ya, marah-marah, kita hindarkan itu. Tapi biarlah kita belajar sabar, punya sifat kelemah lembutan seperti Tuhan Yesus. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tapi yang seorang lawan mencium serta berlimpah-limpah. Orang yang kenyang menginjak-injak madu, tapi bagi orang lapar segala yang pahit dirasakan manis. Seperti burung yang lari dari sarangnya, demikian orang lari dari kediamannya. Minyak dan wangi-wangian menyungkakan hati, tapi penderitaan merobek jiwa. Jangan kau tinggalkan temanmu dan teman ayahmu. Jangan datang di rumah saudaramu pada waktu engkau malang. Lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Anakku, hendaklah engkau bijak, sukakan hatiku, supaya ku dapat menjawab orang mencela aku. Amin. Jadilah orang bijak, ya, yaitu hidup di dalam firman Tuhan. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tapi orang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Ambillah pakaian orang yang menanggung orang lain, dan tanah dia sebagai sandera kantor orang asing. Siapa pagi-pagi sekali memberi selamat dengan suara nyaring, hal itu akan dianggap sebagai kutuk baginya. Seorang istri yang suka bertengkar serupa dengan tiris yang tidak anti-intinya meniti pada waktu hujan. Marilah kita ibu-ibu, istri-istri, jangan suka marah kepada suami, kepada keluarga semua, ya. Belajar sabar. Minta hikmat datang dari Tuhan, menjadi istri yang bijaksana, ya, sehingga hidup kita berpadan dengan firman Tuhan, sehingga hidup kita, istri, menjadi berkat buat suami dan keluarga. Karena fungsi istri adalah sebagai penolong kalau firman Tuhan, ya. Siapa menahannya menahan angin, dan tangan kanannya menggenggam minyak. Besi menambahkan besi, orang menajamkan sesama. Amin. Amin. Mari kita ditajamkan dengan firman Allah. Ya. Ini konsepnya dunia. Besi menajamkan besi, orang menajamkan samanya. Tapi bagi kita sebagai anak Tuhan, senantiasa tubuh jiwa roh kita dipertajam dengan firman Allah. Sehingga kalau pikiran hati kita dipertajam dengan firman Allah, Tuhan mau pakai hidup ini untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga hidup kita berdampak. Hidup ini menjadi berkat buat setiap orang. Sehingga Kristus dipermuliakan. Siapa memelihara pohon ara akan memakan buahnya. Dan siapa menjaga tuannya akan dihormati. Amin. Seperti air mencerminkan wajah, demikian hati manusia mencerminkan manusia itu. Hati kita isilah dengan firman Tuhan. Karena dalam Amsal 4:23, disitulah terpancar kehidupan. Jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Di situ isi dengan firman Tuhan. Dunia orang mati dan kebinasaan takkan puas. Demikian mata manusia takkan puas. Manusia kalau tidak di dalam firman selamanya tidak pernah puas, ya. Selalu mencari dunia-dunia yang kenyap ini. Tapi bagi kita mencari surgawi, perkara-perkara surgawi yang kekal. Kui untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas. Dan orang dinilai menurut pujian yang diberikan kepadanya. Sekalipun engkau menumbuk orang bodoh dalam lesung, dengan alu bersama-sama gandum, kebodohannya tidak akan lenyap daripadanya. Kenalah baik-baik keadaan kambing dombamu, perhatikanlah kawan hewanmu. Karena harta benda tidaklah abadi,
apakah mahkota tetap turun-menurun? Amin. Ini menjadi tema firman Tuhan malam ini, bahwa harta benda tidak abadi. Dunia semua akan lenyap, seperti firman Tuhan tadi katakan, tapi perkara kekal itu yang kita cari, firman Allah. Tuhan Yesus senantiasa menjadi sumber kekuatan kita. Dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepada kita. Mari kita belajar hari-hari. Kita saat ini saya katakan menantikan kedatangan Tuhan. Carilah perkara kekal. Cari perkara-perkara janji Allah di dalam firman Tuhan. Bukan cari uang terus-terusan, saudara ya. Kalau saudara cari dunia-dunia, khawatir saya terpleset nanti. Ya, terperosok ke dalam jurang yang dalam. Tapi pentingnya kita senantiasa dimanapun kita berada, apapun, andalkan Tuhan. Maka kiranya tangan Tuhan akan menyertai setiap langkah hidup kita. Kalau rumput menghilang dan tunas muda nampak, dan rumput gunung dikumpulkan, maka engkau mempunyai domba-domba muda untuk pakaianmu, dan kambing-kambing jantan untuk membeli ladang. Pula cukup susu kambing untuk makananmu, dan makanan keluargamu, dan untuk penghidupan pelayan-pelayanmu perempuan. Amin. Intinya kalau kita andalkan Tuhan, dekat dengan Tuhan Yesus, rumah tangga kita diberkati. Ya, sumber segala berkat datang dari Tuhan Yesus. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang berharap dan mengandalkan Tuhan. Mari kita senantiasa mau dekat dengan Tuhan. Harta dunia akan lenyap, tapi carilah perkara surgawi. Dunia akan lenyap, tapi firman Allah akan kekal selama-lamanya. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara semua. Menjadi doa saya senantiasa, supaya makin hari kita makin dekat dengan Tuhan. Hidup di dalam rencana Tuhan. Makin mengerti akan kehendak Tuhan. Dan melangkah di dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Amin. Langit dan bumi, amin, akan lenyap. Amin. Haleluya. Tetapi firman-Nya, haleluya, tetapi firman Tuhan, tetapi firman Tuhan akan tinggal selamanya. Amin. Haleluya. Langit dan bumi, haleluya, akan lenyap. Amin. Haleluya. Tetapi firman Tuhan, haleluya, tetapi firman Tuhan, amin, haleluya, tetapi firman Tuhan, haleluya, akan selama-lamanya. Amin. Haleluya. Tetapi firman Tuhan, tetapi firman Tuhan, amin, haleluya, tetapi firman Tuhan, haleluya, akan selama-lamanya. Amin. Haleluya. Dalam nama Yesus, biar Bapak Ibu Saudara diberkati, rumah tangga diberkati, pekerjaan diberkati, apa yang dikerjakan diberkati sama Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, mari senantiasa kita mau bergaul karib dengan Tuhan, berjaga dan berdoa. Harta benda dunia tidak abadi, tapi firman Allah kekal selama-lamanya. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel. Haleluya. Puji Tuhan. Amin.